Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Riki Dermawan dengan NPM 2517052 Di sini saya akan membuat tugas video pengganti dari pertemuan ke-9 dasar pemrograman dan algoritma dengan materi yaitu list dan tuples. Mari kita mulai dari gambaran umum ya. List dan tuple adalah tempat kalian bisa menyimpan banyak data sekaligus di dalam satu variabel. Keduanya bisa berisi berbagai data seperti sebuah angka, integer, teks, string, atau gabungan dari keduanya. Dan data-data tersebut tersusun secara berurutan. Ibarat sebuah rak penyimpanan, list adalah rak yang bisa diubah-ubah sesukamu. Kamu bisa menambahkan, menghapus, atau mengganti isinya kapan saja. Berbeda dengan list, tuple adalah rak yang tidak bisa diubah. Sekali kamu isi, maka isinya akan tetap atau tidak akan berubah. Secara singkat, list digunakan untuk data yang bisa berubah-ubah. Lalu, tuple digunakan untuk data yang tetap dan tidak perlu berubah. Mari kita mulai dari pengertian list. List adalah sebuah struktur data yang dapat menyimpan berbagai item dengan tipe data yang berbeda, mau itu integer, string, float, atau boolean, secara berurutan dan fleksibel. Karakter list, yaitu satu dapat diubah, itu mutable. Elemen-elemen dalam list dapat diubah, ditambah maupun dihapus. Kedua, berurutan, ordered. Elemen-elemen dalam list punya urutan yang pasti dan dapat diakses menggunakan indeks, dimulai dari 0 untuk elemen pertama hingga elemen terakhir. Yang ketiga, bisa duplikat. List bisa menyimpan elemen dengan value yang sama. Kita bisa mulai melihat dari simulasi berikut. Ada string, yaitu ada 5 string, yaitu P, R, O, dan BE. Jika kita mulai menghitungnya dari indeks, P ini berarti 0, R ini 1, O ini 2, B ini 3, yang terakhir E yaitu 4. Jika kita mulai dari negatif indeks, kita mulai dari P ini min 5, R min 4, O min 3, hingga seterusnya E min 1. Syntax list didefinisikan menggunakan kurung siku. Contoh membuat list yaitu nama listnya, lalu kita sama dengan buka kurung siku, baru kita masukkan datanya. Datanya bisa berubah angka, string, atau bahkan campuran dari sebuah data yang lain. Ibaratnya data yang bisa disimpan dalam rak penyimpanan. Lalu ada menampilkan list. Print, lalu kita panggil list yang ingin kita panggil. Kedua, mengakses elemen list menggunakan indeks dengan format list, buka kurung siku, baru kita panggil indeks yang ingin kita panggil. Dan selanjutnya mengubah nilai dalam list. Sama halnya dengan memanggilnya, kita bisa mengubahnya dengan format list, buka kurung siku, panggil indeks yang kita ubah, yang pengen kita ubah, lalu sama dengan, lalu ubah melalui setelah sama dengan ini. Kita bisa mulai langsung ke Visual Studio Code-nya langsung. Kita mulai dari menampilkan list. Di sini saya sudah membuat list yaitu number dan karakter. Mari kita tampilkan list number dengan format print. Baru kita panggil listnya yaitu number. Jika kalian ingin menambahkan string, gitu, ini nomor kalian. Yang akan keluar akan menjadi ini nomor kalian. 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sama halnya dengan karakter, kita bisa memanggilnya menggunakan print, lalu dengan format list. Yang akan keluar menjadi ini karakter kalian, dan ini nomor kalian. Selanjutnya, kita akan mengakses list menggunakan indeks. Misalnya di sini saya ingin menampilkan yang kelima saja. Kita
lalu panggil print, panggil listnya yang ingin kita panggil, lalu buka kurung siku, panggil indeks yang ingin kalian panggil. Misalnya saya di sini ingin memanggil yang 5. Kita mulai dari 0, 1, 2, 3. Berarti 3. Yang berarti akan berubah menjadi 5. 5, betul 5 kan? Nah, sama halnya dengan karakter, kita bisa memanggilnya menggunakan print, panggil list karakter, buka kurung siku, panggil indeks yang ingin kalian panggil, yaitu misalnya saya ingin memanggil yang indeks n, 0, 1, 2, 3, dan 4. Berarti n ini indeksnya 4. Nah, n dan 5. Sekarang kita lanjut ke mengubah nilai dalam list. Dengan format list, buka kurung siku, panggil indeks yang ingin kita ubah, lalu sama dengan, lalu ubah di dalam sama dengan ini. Misalnya saya ingin mengubah number, lalu buka kurung siku, kita ubah angka 7 ini menjadi 800. Misalnya angka 7 ini indeksnya 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti 5 sama dengan 800. Lalu kita panggil print number yang akan menjadi 2, 3, 4, 5, 6, lalu 800. Sama halnya dengan karakter, kita bisa menyobanya dari menggunakan negatif indeks karakter. Jika kita mulai dari negatif indeks, kita akan mulai dari kanan menggunakan min 1, min 2, min 3, min 4, dan min 5. Misalnya saya ingin mengubah yang E ini menjadi Z. Berarti min 1, min 2, min 3, min 4. Kita panggil min 4. Lalu ubah menjadi string Z. Kita panggil dulu. List karakter. Akan menjadi D, Z, K, A, dan N. Betul ya? Baru selanjutnya. Slicing list. Dengan format numbers, kita panggil indeks yang ingin kita panggil, lalu berhenti ke indeks yang akan berhenti. Misalnya di sini saya akan memanggil dari 3 sampai dengan 6 menggunakan format slicing list tadi. Print number, buka kurung siku, misalnya 3 yaitu 01, mulai dari 1 hingga 01, 2, 3, 4, 5. Kita akan mulai 01 hingga 5. Betul, dari 3, 4, 5, hingga 6 saja yang akan keluar. Lalu fungsi-fungsi umum list di dalam list. Yang pertama, append, menambahkan item di akhir list. Kedua, insert, menambahkan item X pada indeks I. Ketiga, pop, menghapus dan mengembalikan item berdasarkan indeks. Keempat, remove, menghapuskan item pada munculan pertama. Kelima, extend iterable, menambahkan semua item dari iterable ke akhir list. Selanjutnya, clear, menghapuskan semua item dalam list. Ketujuh, sort, mengurutkan isi list defaultnya secara ascending, kecil ke besar. Kedelapan, membalikan urutan list. Mari kita coba 3 saja. Numbers, append,
kita tambahkan setelah 7-nya yaitu 10. Print number. Nah, 10 ini akan ditambahkan ke akhir, yaitu setelah angka 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, hingga 10. 10 yang kita tambahkan tadi. Nah, selanjutnya yaitu ada insert, menambahkan item X pada indeks I. Number, insert. Misalnya kita panggil dulu indeks yang ingin kita tambahkan. Misalnya saya ingin menambahkan angka 100 sebelum angka 4, yaitu indeks keempat, yaitu berarti 0, 1, 2. 2, lalu kita tambahkan 100. Lalu akan menambah menjadi 2, 3, 100, 4, 5, 6, 7, dan 10. Selanjutnya yaitu remove, menghapus item X pada kemunculan pertama. Remove. Misalnya kita ingin menghapus indeks ke terakhir, misalnya indeks terakhir yaitu indeks ke-10 yang sudah kita tambahkan terakhir. Kita mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang akan kita print menjadi bukan memakai indeks, remove langsung panggil ke angka datanya. Misalnya kita ubah dan kita ganti yaitu 10. Nah, 2, 3, 100, 4, 5, 6, dan 7. 10-nya hilang karena kita hapus di sini. Dan untuk yang lainnya bisa kalian coba sendiri karena akan menjadi video yang panjang jika saya jelaskan di sini. Kita langsung ke tuple. Pengertian tuple adalah struktur data lain di Python yang mirip dengan list, tetapi bersifat immutable, yang berarti elemen-elemen di dalamnya tidak dapat diubah, ditambah, atau dihapus setelah tuple dibuat. Sintaks tuple bisa didefinisikan menggunakan tanda kurung biasa. Berbeda dengan list, menggunakan buka kurung siku, tapi tuple menggunakan buka kurung biasa. Jika kalian ingin mengubah isi dalam tuple, Python akan menampilkan error. Karakteristik tuple yang pertama, immutable, tidak dapat diubah. Isi tuple tetap setelah dibuat. Kedua, ordered, berurutan. Elemen-elemen di dalam tuple memiliki urutan yang pasti dan bisa diakses menggunakan indeks. Ketiga, dapat berisi tipe data yang berbeda. Keempat, mendukung duplikasi. Dan kelima, lebih cepat dan efisien dibanding list karena tidak bisa diubah. Sama halnya dengan list, tuple juga bisa kita gunakan seperti menggunakan indeks untuk mengakses tuple-nya, lalu slicing tuple juga seperti list tadi. Lalu menggabungkan beberapa tuple 2 atau lebih untuk bisa digabungkan menggunakan operator plus. Seperti di sini ada tuple A, lalu tuple B, lalu kita buat tuple baru, lalu kita buat variabel baru dengan ditambahkan tuple A plus B. Fungsi-fungsi umum pada tuple ada berikut, yaitu length, max, min, dan tuple.
Mari kita mulai membuat tuple, my tuple. Mari kita coba length. Print length, masukkan tuple ya, nama tuple kita. Misalnya nama saya my tuple. Akan menjadi 5. Karena panjang dari my tuple saya yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Length ini tidak menghitungnya dari 0 karena ini dia memakai fungsi length, bukan indeks. Lalu max mengembalikan nilai maksimum. Kedua min mengembalikan nilai minimum. Dan yang terakhir tuple mengubah tipe data menjadi tuple. Sekarang kita akan langsung masuk ke studi kasus. Daftar belanja. Salsa mau pergi belanja dengan barang yang ingin dibeli adalah beras, gula, dan telur. Namun setelah berjalan-jalan di lorong toko, Salsa menambahkan barang baru yaitu minyak. Salsa tidak menjadi beli gula karena stoknya habis. Buatkan program yang menampilkan daftar belanja akhir berdasarkan kondisi di atas. Mari kita mulai studi kasus ini. Salsa sudah membeli barang, yaitu yang ingin dibeli barangnya yaitu barang. Setelah berjalan-jalan di lorong toko, Salsa menambahkan barang baru yaitu minyak. Kita menggunakan barang ini menggunakan list. Menggunakan dengan kurung siku. Salsa menambahkan barang baru yaitu minyak. Kita tambahkan barang, lalu append, lalu minyak. Lalu Salsa tidak jadi membeli gula karena stoknya habis. Barang, remove, lalu gula. Baru kita print barang yang Salsa beli. Barang akhirnya yaitu barang akhir yang Salsa beli adalah beras, telur, dan minyak. Kita lanjut ke studi kasus kedua. Terdapat data nilai mahasiswa dalam satu kelas yaitu 80, 90, 70, 100, dan 85. Data nilai tersebut bersifat tetap, tidak boleh diubah. Tampilkan seluruh data nilai mahasiswa, jumlah mahasiswa yang memiliki nilai, dan ketiga nilai tertinggi dan nilai terrendah dari data tersebut. Outputnya bisa berupa nilai mahasiswa, jumlah mahasiswa, nilai tertinggi, dan nilai terendah.
Mari kita mulai menggunakan tabel nilai. Seluruh data nilai mahasiswa, lalu kita print nilai mahasiswa, jumlah mahasiswa, pakai apa tadi? Lupa. Range, menggunakan range, yaitu nilai. Nah, jumlah mahasiswanya itu 5, lalu print, ada nilai tertinggi, dan nilai terendah. Jadi, untuk studi kasus yang pertama, ini, lalu studi kasus kedua yaitu ini, dengan outputnya yaitu nilai terendah 70, nilai tertinggi 100, jumlah mahasiswa 5, lalu 6 nilai mahasiswa yaitu 80, 90, 70, 100, dan 85. Sekian video dari saya untuk tugas pengganti ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.